saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Prabowo dari perwakilan kelompok 6 dengan NPM 22130248082. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baik, di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai good and clean governance atau pemerintahan yang baik dan bersih dengan nama anggota kelompok Dwi Oktarina Ramadhani, Jessica P. Aritonang, Mutmainah, Marlina B. Barus, Nikmah Aufanisa, dan saya sendiri Denny Prabowo. Next slide. Jadi pada pertemuan kali ini, topik yang akan dibahas adalah yang pertama adalah konsep good and clean governance, yang kedua adalah prinsip good and clean governance, dan ketiga adalah upaya mewujudkan good and clean governance. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Marlina. Kepadanya waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, kepada moderator, sekarang kita masuk ke konsep good and clean governance. Next slide. Konsep good and clean governance, apa sih itu good and clean governance? Jadi, good and clean governance itu merupakan tata pemerintah yang baik, bersih, di mana seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintahan di dalam menjalankan fungsi melalui institusi formal dan informal. Next. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan itu merupakan cara di mana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan. Di dalam hal ini, pemerintahan juga dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat di dalam negara. Next. Di sini, good governance ini merupakan pemerintahan yang baik dan clean governance itu merupakan pemerintahan yang bersih. Next. Nah, good governance ini merupakan secara bahasa dapat didefinisikan sebagai pengolahan yang baik atau penyelenggaraan yang baik, atau pemerintahan yang baik dan berwibawa. Tidak ada pengertian spesifik mengenai good governance ini, karena pendefinisinya itu bervariatif dan tidak ada yang sama. Bahkan Bank Dunia juga tidak memberikan pengertian yang baku terkait good governance ini. Namun Bank Dunia ini memberikan ciri-ciri mengenai pemerintahan yang baik. Next. Nah, di sini dapat kita lihat menurut Bank Dunia, pemerintah yang baik itu harus terbuka di dalam proses pengambilan kebijakan agar dapat terbebas dari kecurigaan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal ini diwujudkan 4 esensi good governance, yaitu yang pertama akuntabilitas atau akuntabilitas. Ini merupakan suatu sistem di mana sistem ini menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang dapat ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas ini memiliki orientasi pada visi misi, hasil, serta manfaat yang diperoleh negara. Kemudian ada partisipasi. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, seperti partisipasi uang, partisipasi harta benda, tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran atau partisipasi menunjukkan pendapat atau dapat kita sebut dengan demonstrasi. Kemudian ada partisipasi sosial, partisipasi dalam pengembalian keputusan. Setelah itu ada predictability. Nah, ini merupakan sejauh mana kondisi masa depan sistem dapat diprediksi berdasarkan pengetahuan tentang kondisi saat ini dan sebelumnya. Contohnya itu ketika pemerintah memberikan suatu peraturan yang baru, dan pemerintah itu harus dapat memprediksi apakah peraturan tersebut dapat mensejahterakan masyarakat dilihat dari peraturan yang sebelumnya. Kemudian ada transparansi. Transparansi ini merupakan keterbukaan dari pemerintah di dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Di sini menerima perbedaan kontrol masyarakat dan dapat penegakan hukum juga harus dilakukan di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Next. Kemudian ada clean governance. Ini merupakan pemerintahan yang bersih, di mana salah satu bagian dari pemerintah yang baik. Hubungan atau sinergitas antara good governance dan asas-asas umum pemerintahan yang layak akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang berbangun. Di dalam menciptakan pemerintahan yang baik, sikap dan pilihan para pemegang kekuasaan juga sangat mempengaruhi, karena adanya pelaksananya, wewenang tersebut sangat potensial untuk disalahgunakan hingga bertentangan dengan hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Marlina. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Baik, yang kedua adalah prinsip good and clean governance. Good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas seperti akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum. Salah satu kunci utama dalam memahami good governance menurut masyarakat transparansi Indonesia atau disingkat MTI adalah dengan memahami semua prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, next slide. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah supremasi hukum. Yang ketiga adalah transparansi. Yang keempat adalah cepat tanggap. Yang kelima adalah berorientasi pada konsensus. Yang keenam adalah kesetaraan. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan adalah akuntabilitas. Yang kesembilan, visi strategis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi. Kepadanya, waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip good and clean governance. Yang pertama yaitu ada partisipasi masyarakat. Segala proses keikutsertaan, baik pemerintah ataupun kita semua sebagai masyarakat di dalam menjalankan good governance, partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu ada supremasi hukum. Salah satu kerangka hukum harus adil dan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Yang ketiga ada transparansi, yaitu dapat dibangun atas informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan lembaga informasi, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang keempat yaitu ada cepat tanggap, yaitu tersedianya layanan pengaduan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Dwi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutmainah. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, ada berorientasi pada konsensus. Yang ini merupakan tata pemerintahan yang baik, yang menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, serta pengambilan keputusan harus dengan musyawarah. Yang keenam ada kesetaraan. Kesetaraan ialah semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi, yang mana terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran,
dan dengan tepat sasaran dengan pengguna sumber daya yang optimal. Nah, efektif kan tercapainya sasaran atau tujuan. Efisiensi merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan. Nah, kalau dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak memberikan pelayanan dengan melayani masyarakat seefektif mungkin tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa meminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. Slide selanjutnya. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan beberapa pengambil keputusan baik di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Pertanggungjawaban ini kalau misalnya dalam pembertanggungjawaban dan berani bertanggung jawab gugat atau atas kerja dalam organisasi. Kalau dalam pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektif, prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut sudah sesuai atau belum pengaplikasiannya dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada visi strategis. Visi strategis ialah para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan penggunaan manusia, serta kepekaan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Mutmainah, atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nikmah Haufanisa, kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu upaya mewujudkan good and clean governance. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas apa permasalahannya dan bagaimana cara dalam menyelesaikannya. Next. Baik, di sini contoh dari tantangan dalam mewujudkan good governance. Kita ambil kasus yaitu penyalahgunaan kekuasaan Ferdi Sambo terhadap penembakan Brigadir Yosua, di mana Ferdi Sambo menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kadif Propam untuk rekayasa, bahkan menutup-nutupi kasus kejahatannya, bahkan menghilangkan barang-barang dalam proses penyidikan. Selanjutnya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hambatan dalam upaya menciptakan good governance adalah sikap mental dari sebagian rakyat Indonesia, khususnya para pengelola negara dan mitra terkait. Sikap mental dan kultural dari pengelola negara, korporat, dan masyarakat merupakan penyebab munculnya tindakan tersebut. Ada beberapa penyebab mengapa hal tersebut terjadi, antara lain yang pertama, mengendornya dimensi kerohanian dalam pola hidup modern yang materialistik. Yang kedua, pengkaulan atau penghambaan rakyat terhadap penguasa. Yang ketiga, tradisi upeti atau pemberian harta ke suatu pihak sebagai rasa ketundukan atau hormat ke suatu pihak, baik secara paksa oleh penguasa. Yang kelima, gengsi dan harga diri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nikmah Haufa. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Jessica, kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini. Banyak hal dasar yang harus diperbaiki untuk menciptakan good and clean government, yaitu yang pertama ada pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan 17 kualitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efektif. Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang masih memiliki banyak masalah dan tata kelola pemerintahan seperti praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme atau KKN yang masih marak terjadi dalam berbagai lini birokrasi. Yang kedua yaitu ada penguatan institusi dan perangkat hukum. Nah, dengan memperkuat institusi dan perangkat hukum ini yang terkait dengan good governance dan clean governance seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ombudsman dan Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pandem. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu penguatan partisipasi masyarakat. Dengan masyarakat ini harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan publik dan pelaksanaan program-program dalam pembangunan. Yang kelima yaitu pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, dan Polri. Melalui kegiatan pencegahan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi dengan lembaga-lembaga tersebut dapat membantu menciptakan good and clean governance. Slide selanjutnya. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, pendidikan merupakan bagian dari tata kelola yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dapat membantu menciptakan masyarakat yang kritis dan serta dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu ada peningkatan integritas dan etika dalam birokrasi. Meningkatkan integritas dan etika pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kemudian kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Kami akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, yang pertama kepada Saudara Deo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, berikan pengalaman atau contoh kasus dari negara lain yang berhasil menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih. Apa saja pelajaran yang dapat mungkin diambil dan diterapkan di Indonesia? Apakah perlu ditulis di kolom chat? Apakah sudah jelas? Boleh, Dio. Silakan ditaruh di kolom chat. Ya, baik. Kemudian kepada 2 penanya, silakan angkat tangan. Kepada Tri Ayu Lestari, waktu dan tempat. Pemerintahan yang bagus adalah saat melibatkan masyarakat. Namun seperti yang kita ketahui ya, dari isu yang terjadi tentang RUU Cipta Kerja itu kan sudah ditentang ya oleh banyak masyarakat Indonesia. Namun kenapa sedangkan MPR sudah mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja itu tuh kayak lebih mendominasi satu instansi tertentu. Lalu kenapa anggota legislatif kita DPR itu sudah tahu kalau masyarakat menentang, namun tetap dilaksanakan, sedangkan demokrasi didirikan dari rakyat untuk rakyat. Apa dapat dipahami? Sepertinya bahasan Ayu tidak masuk materi kami. Mohon maaf, tidak bisa kami jawab. Oke. Baik, pertanyaan 3 akan dialihkan oleh Cindy. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Izin bertanya, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh penyaji tadi,
Apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan governance yang baik dan apa saja yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Untuk pertanyaan bisa ditaruh di kolom chat. Mungkin akan beri kami sedikit waktu untuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Saudara Deo Febriansyah akan disampaikan oleh Saudari Marlina Borubarus. Kepadanya waktu dan layar siap persilahkan. Baik, tadi pertanyaan dari Saudara Deo yaitu pengalaman atau dari kasus negara mana yang berhasil menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan apa saja pembelajaran yang dapat kita terapkan di dalam konteks negara Indonesia. Nah, contohnya itu negara Singapura. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman Singapura yang berhasil menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih yang dapat kita terapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu tegaknya hukum dan ketegasan penegakan hukum di Singapura. Singapura ini kan memiliki sistem hukum yang efektif dan adil. Nah, pelanggar hukum ini dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa pemerintahan itu serius dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang bersih dan adil. Yang kedua yaitu pemerintahan Singapura itu bersifat transparansi dan akuntabilitas. Nah, mereka itu memiliki keterbukaan yang dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat mengawasi dan memonitor tindakan pemerintah sehingga korupsi itu dapat diminimalisir. Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Singapura ini dapat memberikan perhatian yang besar dalam mengembangkan sumber daya manusia, termasuk melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Ini memungkinkan terbentuknya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada keterlibatan masyarakat. Singapura ini memiliki budaya partisipasi masyarakat yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat ini diundang untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Dan terdapat forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mengawasi tindakan dari pemerintah. Kemudian ada fokus pembangunan infrastruktur. Singapura yang terkenal dengan kualitas infrastrukturnya yang baik, di mana pemerintahan Singapura dapat menginvestasikan banyaknya sumber daya untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur termasuk jalan, transportasi publik, dan lingkungan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menarik investasi ke negara tersebut. Nah, dari pengalaman dari negara Singapura ini, pembelajaran dapat kita terapkan di Indonesia, yaitu pentingnya menjalankan prinsip hukum yang adil dan efektif. Kemudian, kita juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu juga, perlu diberikan perhatian yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, fokus pembangunan infrastruktur yang berkualitas dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menarik investasi ke Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Sekian jawaban dari Marlina. Kepada Deo Febriansyah, bagaimana jawabannya? Apakah sudah memenuhi minat? Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Marlina. Saya rasa cukup puas dengan jawaban Anda. Terima kasih. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, kepada Saudari Siti Nurmala, kami persilahkan. Baik, jadi contoh dari penerapan good and clean governance itu bukan hanya bisa dilihat, contohnya bukan hanya dari luar negeri saja, tetapi juga bisa dilihat dari daerah di Indonesia. Contohnya adalah Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini menjadi contoh penerapan good and clean governance. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Republik Indonesia menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh kepada daerah lain di Indonesia dalam penerapan good and clean governance. Nah, dalam penerapannya ini,
pemerintahan di Jawa Tengah itu, jadi keberhasilan Jawa Tengah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik bukan perkara mudah. Ada proses panjang yang dilakukan, tentunya dengan dukungan semua instansi terkait, termasuk contoh regulasi dan memberikan and punishment dapat berjalan sesuai rencana. Yang kemudian juga dukungan dari masyarakat sekitar. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas Siti Nurmala. Tadi merupakan pertanyaan dari Dio meminta contoh dari luar negeri dan Nurmala sudah memberikan contoh dari dalam negerinya juga. Kemudian pertanyaannya kedua, pertanyaan dari Tri Ayu Lestari akan dijawab oleh Dwi Oktayumna Ramadhani. Kemudiannya waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Ayu Lestari. Jadi, untuk melaksanakan prinsip good governance and clean government, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu, perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk memberikan masyarakat kepercayaan terhadap pemerintahan. Tentunya, apakah demonstrasi dapat mewujudkan politik yang baik? Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau kelompok atau mahasiswa di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Sebenarnya demokrasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya demokrasi adalah rakyat dapat mengeluarkan aspirasi yang selama ini tertahan oleh pemerintahan otoriter, namun demonstrasi bisa saja hanya menyuarakan pendapat dari kepentingan sekelompok, bukan kepentingan masyarakat. Kemudian, dampak negatif adanya demokrasi adalah dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas negara. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa demonstrasi bisa membuat kondisi politik membaik karena tergantung kepada siapa yang melakukan demonstrasi. Apakah demonstrasi itu menyuarakan pendapat kepentingan kelompok atau masyarakat? Hanya saja adanya demo bisa membuat masyarakat menyuarakan pendapatnya. Terima kasih. Pada Tri Ayu Lestari, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih atas Dwi. Baik, kepada Tri Ayu sudah kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin menanggapi, menambahkan atau lainnya. Cukup. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Cindy. Pertanyaannya berdasarkan apa yang dijelaskan oleh penyaji, apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan governance yang baik dan apa saja contoh yang dapat kita lakukan. Governance itu bisa dilakukan oleh semua orang ya. Jadi kalau misalnya untuk sebagai mahasiswa, perannya itu yang pertama itu ada agent offline change, yang mana ini mahasiswa itu harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu ada agent of control, yang mana mahasiswa ini harus dapat mengontrol kebijakan menyangkut kajian orang banyak. Yang ketiga itu ada iron stock, yang mana ini mahasiswa itu diharapkan menjadi generasi yang tangguh, yang memiliki moralitas yang baik, sehingga dapat menggantikan generasi sebelumnya.
Kalau misalnya untuk hal-hal yang dapat kita lakukan itu sebagai contoh, yang pertama itu memberi pencerahan kepada masyarakat untuk menggunakan hak miliknya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu untuk memandu masyarakat untuk memilih partai politik yang amanah, jujur, dan berani. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai calon wakil rakyat yang bagus untuk dipilih. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan sebagai contoh dan peran dari mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutmainah, kepada saudara Cindy Putri Jusika. Apakah jawaban dapat diterima? Cukup, Denny. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin memberi saran, tanggapan, atau tambahan? Saya persilahkan. Cukup, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembali.